Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari Laravel, dari tugas sister atau tugas UAS. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Kasada dengan teman saya yaitu Madewira Prayoga. Dengan NIM akhir Madewira Prayoga adalah 005 dan saya Widya Kasada dengan NIM akhir 0031. Nah, tadi pertama di sini saya akan menjelaskan atau memberikan langkah-langkah untuk membuat web service-nya. Yang pertama itu saya membuat controller yang dimana itu terdapat di folder controller di API, yang dimana yang pertama itu berisi out controller, yang dimana out controller ini untuk login dan register dari akun Laravel Santumnya, yang dimana itu digunakan untuk menggunakan token di CRUD API-nya. Yang dimana di sini register, yang pertama itu register, dimana register ini berisi nama, email, dan password. Dengan nama itu adalah tipe data string dengan maksimal 255 kata, lalu emailnya juga dengan string, lalu maksimal kata 255 dengan unique user, lalu password juga menggunakan minimal 8 dari angka ataupun hurufnya. Lalu di sini juga ada public feature login, yang dimana di sini akan validasi email atau password yang sudah kita register sebelumnya, dimana dia di login ini akan jika sudah berhasil login akan mendapatkan API token ataupun token yang akan digunakan dalam membuat CRUD nanti di Postman. Lalu kedua ada new password, yang dimana new password ini berisi tentang forgot password atau lupa password dan reset password. Yang dimana forgot password itu berisi untuk email saja, yang dimana nanti email ini akan dikirimkan ke website Mailtrap. Itu digunakan di sini ada notification reset password, yang dimana di sini berisi untuk akan dikirimkan ke Mailtrap, di website Mailtrap untuk akun dari Postman kita nanti, yang dimana itu dirubah di env di bagian mailer ini. Dia menggunakan SMPT terus sandbox.smpt mailtrap.io, dimana ini juga dapat dari Mailtrap, inbox dari Mailtrapnya, dan ini email yang akan digunakan nanti dalam forgot passwordnya. Lalu selanjutnya setelah forgot password dan reset password, yang mana reset password ini akan digunakan dari tokennya. Token ini akan didapatkan di forgot password nanti. Setelah email berhasil dihubungi di Mailtrap, dia akan mendapatkan token, di mana token itu akan dihubungkan atau dipakai di dalam reset password nanti di Postman. Lalu selanjutnya ada penulis controller, yang dimana penulis controller ini adalah masuk ke perpustakaan atau topik kami yang kami buat itu adalah perpustakaan, yang dimana dalam perpustakaan ini mempunyai sistem yaitu peminjaman buku dari user. Lalu pertama itu ada penulis, dimana penulis ini akan membuat namanya atau meng-create namanya, yaitu dengan tipe datanya string dengan maksimal katanya 255. Lalu penulis ini juga akan bisa menampilkan data penulis yang ada. Lalu ada update penulis, yang dimana mungkin dia akan mengupdate namanya. Lalu ada destroy atau menghapus dari penulisnya. Lalu setelah penulis baru akan di buku controller, yang dimana dalam buku controller ini terdapat juga ada judul, penulis ID, ISBN, tone terbit, dan image, yang dimana judul ini akan menjadi judul buku, terus penulis ID ini dia tuh akan terhubung dengan penulisnya dengan ID penulis, yang dimana itu memiliki relasi belongs to atau many to one. Terus ada ISBN, dan dimana ISBN adalah kode dari bukunya, terus tone terbit, ada image, dimana ini kode image-nya kami simpan di storage, bagian storage, baru app, baru public di bagian image ini. Ini adalah gambar-gambar atau image yang di save dari pembuat CRUD-nya. Lalu selanjutnya ada edit atau update, yang dimana ngupdate data di sini yaitu judul, penulis ID, ISBN, terbit, dan image. Sama juga untuk gambarnya simpan di storage di apps public image. Lalu ada destroy, yang dimana destroy ini adalah untuk menghapus data dari bukunya yang sudah tercreate. Lalu selanjutnya ada peminjaman, yang dimana peminjaman controller ini berisi mengenai buku ID, peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yang dimana buku ID itu dia itu berisi tentang ID bukunya, terus peminjam inilah nama peminjamnya, terus ada tanggal pinjam dimana kapan tanggal buku itu dipinjam, lalu tanggal kembali yang dimana kapan pengembalian buku itu akan diberikan gitu. Lalu ada show, dimana show ini akan menampilkan data dari peminjaman buku. Lalu ada public function update, yang dimana public function update ini dia akan bisa mengupdate peminjam, atau misalnya peminjam ini akan mengupdate
pinjamannya, dia akan memperpanjang ataupun mengembalikannya lebih cepat, bisa diupdate dalam sini. Lalu ada destroy juga. Destroy ini akan menghapus dari pinjaman. Misalnya sudah ada yang sudah mengembalikan buku atau sudah mengembalikan bukunya, maka dia akan dihapus dalam daftar peminjaman. Lalu selanjutnya di sini ada model. Nah, di sini dalam model yaitu buku ini memiliki model tabelnya judul, penulis ID, ISBN, tahun terbit, dan image. Seperti tadi saya jelaskan, buku ini memiliki relasi ke penulis yang mana belongs to, yang mana one to many, yang mana buku ini hanya bisa ditulis oleh satu penulis. Lalu ada peminjam, yang dimana peminjam ini biasanya akan dia tuh mempunyai relasi ke belongs to, yang dimana berisi buku ID, peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dia karena peminjam itu hanya bisa meminjam satu buku dalam beberapa tenggat waktunya, seperti itu. Lalu ada penulis, di mana penulis ini dia hanya memiliki variabel nama atau tabel nama, di mana dia tuh mempunyai relasi has many ke buku, yang dimana artinya itu penulis ini bisa mempunyai banyak buku atau menulis banyak buku hanya dalam satu penulis. Lalu selanjutnya di data migration, di mana yang pertama di sini ada personal access token, ataupun ini adalah token yang nanti akan digunakan untuk memvalidasi atau bisa menggunakan autentikasi di Postman-nya. Berisi token enable, name, token, abilities, last use add, dan expired add. Lalu selanjutnya di sini ada tabel bukus, yang dimana tabel ini berisi ID-nya atau ID buku, terus judulnya itu string, dan penulis ID di sini digunakan di pendata adalah unsigned being integer, yang dimana itu karena dia ID dalam tabel penulisnya. Kita akan sambungkan. Jadi di sini ada relasinya dengan kode itu tabel foreigns ke penulis ID, referensinya ID dalam penulis. Lalu ada string, di mana string untuk ISBN kita menggunakan string tapi unik. Kenapa? Karena dia menggunakan tanda strip seperti itu untuk ISBN-nya. Lalu tahun terbit ini menggunakan integer, karena tahun terbit itu hanya menggunakan angkanya saja. Lalu selanjutnya di sini juga membuat tabel migration dari penulis, yang dimana tabel ID di sini di penulis. Terus ini juga isi bernama, namanya itu string karena nama pasti menggunakan string. Lalu selanjutnya ada tabel peminjaman, itu membuat tabel peminjaman yang dimana berisi tabel ID, tabel unsigned big integer buku ID karena ini ID dalam buku. Lalu juga akan direlasikan dengan foreign buku ID, referensinya dari ID buku. Lalu juga peminjamnya namanya menggunakan string. Lalu tanggal peminjam menggunakan data date karena menggunakan tanggal. Lalu tanggal kembali juga sama menggunakan date. Lalu selanjutnya itu adalah, nah di sini kami menggunakan gambar di dalam tabel buku itu beda tabel gitu, biar lebih mudah untuk kami mengerti dan membuatnya. Lalu selanjutnya setelah tabel itu ada root-nya, di mana root ini akan berhubungan dengan di Postman. Jadi langsung saja sekalian uji coba, di mana kita langsung di sini yang pertama itu adalah public API register. Nah jadi di sini dari kodenya itu menggunakan root post register out controller class register, yang dimana berarti di sini akan menggunakan API register. Nah jadi di sini kita misalkan membuat akun, contohnya misalnya contoh akun. Lalu di sini juga kita isi dengan email, contoh akun. Contoh akun 232 dengan passwordnya mungkin contoh akun 123 seperti itu. Jadi sekarang kita akan register, kita post, tunggu beberapa saat. Nah jadi akun dari kita sudah berhasil meregister, yaitu dengan nama contoh akun, dengan email contoh akun 23gmail.com. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk login, yang dimana di sini akan berisi juga tadi nama email yang tadi kita buat, yaitu contoh akun 23 akun 232.gmail.com dengan password contoh akun 123, contoh akun 123 seperti itu. Jadi sekarang kita coba login. Nah sudah
sudah berhasil login, dan di sini akan mendapatkan tokennya, dan token ini kita akan gunakan untuk mengcrute data yang kita akan buat atau CRUD yang kita buat. Nah, seperti tadi rootnya itu adalah ini login register sudah. Lalu sekarang sebelum lanjut ke CRUD datanya, di sini kami juga sudah membuat lupa password atau forget password, yang dimana di sini saya akan menggunakan email saya itu ujicoba529@gmail.com, yang dimana kita akan send di sini atau post, karena di rootnya di sini menggunakan sistem post forgot password karena mengirimkan datanya. Ini hanya tunggu dulu sebentar, dan ini akan mengirimkan link ke Mailtrap nanti. Baik, di sini sudah ada statusnya telah we have email your password reset link. Jadi sudah, maka kita akan ke website Mailtrap, yang dimana di sini ada inbox. Nah, ini terdapat email yang sudah dikirimkan dari postman tadi itu reset password. Saudara bisa di sini mengambil token ataupun bisa mengklik tombol klik to reset ini. Nah, jadi kita akan ambil token yang ada di atas ini. Token sama dengan, nah inilah token yang akan kita gunakan untuk mereset passwordnya. Jadi contohnya seperti ini, lalu kita ke reset password. Nah, ini kita ganti token ini. Jadi token yang tadi kita pastekan saja dengan email ini, lalu kita ganti passwordnya misalnya Sadifka13 seperti ini, lalu kita send. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah password reset successfully. Jadi password sudah sukses untuk di reset. Nah, sekarang kita juga bisa coba di sini, yaitu tadi uji coba 2529@gmail.com dengan password tadi dibuka 123. Oke, benar. Ternyata sudah send. Nah, sudah, ini kita akan gunakan token ini sekarang untuk CRUD di data-data yang kita buat tadi. Jadi langsung saja kami ini akan mencoba dari penulis yang pertama. Nah, untuk penulis yang pertama kita akan membuat post dulu, karena kita akan membuat penulis. Langsung saja di sini namanya misalnya kita buat yoga seperti ini. Lalu kita coba langsung create, karena post itu sama dengan create. Lalu untuk put itu akan edit, dan get akan menampilkan datanya seperti itu. Nah, sudah di sini Prayoga Wira ini sudah berhasil mengcreate nama penulisnya. Lalu kita juga akan mengedit. Nah, untuk mengedit ini menggunakan ID dari penulisnya. Di sini sudah terlihat nih, penulis ini untuk Prayoga Wira penulis ID-nya itulah 6. Jadi kita 6. Lalu kita edit, misalnya namanya kita tambahin berat seperti itu misalnya. Kita edit. Nah, sudah di sini berhasil teredit atau terupdate juga untuk nama dari Prayoga Wira ini. Lalu delete juga bisa. Di sini kita bisa mendelete-nya. Itu sama juga dengan menggunakan ID-nya. Misalnya di sini ID 6, maka kita bisa mendelete menggunakan ID 6 seperti itu. Kita delete coba. Nah, penulis sudah berhasil dihapus. Lalu selanjutnya kita ke buku atau bukus, di mana dalam buku ini karena dia akan menggunakan gambar, jadi create-nya itu dia harus menggunakan form data. Karena kita akan meng-create gambar. Tadi jangan lupa juga, tadi saya juga lupa menjelaskan di header ini juga ganti dengan
authorization-nya atau outnya ganti dengan gini tadi, token tadi yang tadi sudah seperti ini. Karena ini juga akan mempengaruhi untuk membuat kita CRUD. Kalau misalnya kita tidak pakai ini, maka dia tidak akan bisa menampilkan datanya karena tidak mempunyai izin untuk menampilkan data dari bukunya seperti itu. Kita tunggu dulu. Nah, seperti itu, dia kan unauthenticated. Tadi perlu untuk mengaktifkan authorization atau out ini untuk meng-create datanya. Nah, untuk di sini karena menggunakan form data, jadi kita menggunakan acceptnya aplikasi JSON. Lalu untuk konten tipe itu akan otomatis ke multipart karena form data itu dia menggunakan multipart. Karena di sini juga dia terdapat teks dan filenya seperti itu. Nah, jadi misalnya kita di sini menggunakan contoh judulnya atau buku contoh mengajar coding dengan penulis ID-nya yang nomor 2. Lalu ada ISBN yang dimana itulah nomor dari bukunya, misalnya seperti ini. Lalu tanggal terbitnya, lalu ini gambar juga sudah terisi. Misalnya kita cari gambar ini misalnya ini bisa, lalu kita coba post ya atau create. Nah, jadi untuk buku contoh mengajar coding ini sudah berhasil di create atau di post dalam ke database dengan penulis ID-nya nomor 2, itu judulnya buku contoh mengajar coding, ISBN-nya, tahun terbit, dan image-nya. Dengan ID bukunya ID yang nomor 9. Lalu kita akan mengeditnya seperti itu. Kita mengedit bisa di sini dengan ID juga seperti tadi penulis itu menggunakan ID ke-9. Misalnya di sini akan mengedit dari judul bukunya, misalnya judul buku misalnya di sini coding JavaScript. Nah, seperti itu, tulisnya sama, mungkin ISBN-nya dirubah, tahun terbitnya 2020 tetap. Coba udah mengedit dari bukunya. Ini namanya sudah ISBN sudah terpakai, jadi ISBN ini juga tidak bisa kalau sudah ada yang memakai nomor induk ISBN-nya, jadi harus membuat ISBN dengan nomor baru seperti itu, karena tidak mungkin sama juga ISBN per buku itu dalam 2 buku. Nah, sudah berhasil di sini dengan ISBN seperti ini. Edit juga berubah, judulnya itu coding JavaScript. Jadi selanjutnya kita akan coba mendelete-nya, apakah bisa di sini dengan menggunakan ID juga. Di sini karena ID-nya 9, kita akan coba delete dengan ID buku 9. Nah, buku juga sudah berhasil dihapus. Lalu selanjutnya untuk buku sudah berhasil CRUD, penulis juga berhasil CRUD. Lanjut sekarang ke peminjaman. Yang mana peminjaman ini juga sama. Di header juga jangan lupa di sini kita ganti barrier-nya. Bukan barrier yang tadi, karena kalau tidak mendapatkan tokennya atau barrier ini, dia akan tidak bisa meng-CRUD datanya atau meng-CRUD datanya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan buku ID, misalnya buku ID kelima, yang dimana itu terdapat buku, lalu peminjam adalah nama peminjamnya, misalnya nama peminjamnya seperti itu. Lalu dengan tanggalnya ini tahun bulan ke 7 misalnya, dengan tanggalnya 8, tanggal kembalinya tuh mungkin tanggal 18 seperti itu. Kita coba untuk mungkin ini bukan pakai metode get tapi metode post ya, dan ini juga tidak menggunakan ID dari bukunya seperti ini. Nah, jadi buku untuk meminjam buku ini sudah berhasil terpost atau tercreate. Lalu kita juga akan bisa mengeditnya dengan sama juga menggunakan ID bukunya. Di sini ID bukunya adalah 8. Kita akan mengedit namanya mungkin atau tanggal
kembalinya misalnya tanggal 25. Lalu namanya juga kita bisa berubah seperti ini. Misalnya kita coba sekarang untuk mengeditnya dengan metode put. Karena di sini juga sudah dijelaskan ini untuk root dari book ini kita, data kita, data purpose-nya itu menggunakan middleware, yang dimana middleware ini akan digunakan di Auth Sanctum, yang dimana root dari buku, penulis, dan peminjam akan digunakan atau diamankan dengan menggunakan autentikasinya. Jadi makanya itu kita harus perlu menggunakan login untuk mendapatkan tokennya, supaya bisa mencari datanya dari data buku, penulis, dan peminjam. Karena dari rootnya sudah menggunakan middleware Auth Sanctum. Lanjut ke Postman. Nah, ini sudah berhasil diedit, namanya sudah juga berhasil diedit, tanggalnya juga sudah berhasil. Lalu kita sekarang coba delete-nya. Nah, delete juga menggunakan ID dari peminjamannya. Di ID 8 kita coba delete. Nah, jadi data peminjaman itu sudah berhasil di delete atau dihapus. Jadi untuk tes Postman dan peminjaman CRUD dari buku kami terdapat 3 CRUD, yaitu buku, penulis, dan peminjaman sudah berhasil dites di Postman. Lalu juga untuk kodenya juga saya sudah tadi jelaskan secara mungkin agak singkat. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa reset password notification, tadi saya lupa jelaskan lagi satu. Ini adalah notifikasi yang akan dikirim ke email trap tadi. Jadi melewatnya itu dari folder notification dan berisi yaitu file resetpassword.php. Jadi itu saja tadi saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Divka. Oke, langsung lanjut ke bagian Docker filenya. Di sini untuk Docker filenya kita samakan dulu dengan versi Laravel kita, yaitu 8.2.0. Kemudian di sini terdapat ada Linux library-nya, Composer, dan PHP extension-nya. Lanjut kita masuk ke docker compose.yml. Nah, di sini untuk Laravel Docker ini adalah terdapat container name. Di sini adalah namanya Laravel Docker, yaitu nama folder dari tempat kita menghostingnya. Kemudian di sini dapat volumenya adalah nama project Laravel kita dengan menggunakan port itu adalah 9080. Kemudian ada MySQL DB-nya itu adalah menggunakan MySQL Atlas. Kemudian environment itu adalah MySQL_root. Password itu menggunakan passwordnya root. Dan juga untuk database-nya adalah Laravel Purpose. Di sini menggunakan port itu adalah 3306 dan 3306. Kemudian untuk phpMyAdmin-nya itu menggunakan phpMyAdmin Atlas dengan port itu adalah 900180. Nah, di sini kemudian melanjutkan menggunakan Docker Desktop. Di sini menggunakan command adalah docker compose output, yaitu untuk merun semua program yang akan di hosting. Nah, di sini terdapat 3. Pertama ada Laravel Docker dengan portnya itu adalah 9080. Kemudian ada Laravel Docker MySQL, yaitu dengan portnya adalah 3306. Kemudian ada Laravel phpMyAdmin dengan portnya adalah 9180. Kemudian kita lanjut ke tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari web perpustakaan. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada judul, gambar, penulis, tahun terbit, ISBN, dan juga aksi. Nah, untuk aksi ini peminjam bisa langsung untuk memilih jenis buku yang akan dipinjam. Oke, sekarang lanjut ke penulis. Nah, pada menu daftar penulis ini, penulis dapat menambahkan namanya sendiri untuk ditambahkan dalam daftar tabel. Jadi kita coba langsung. Nah, misalkan kita membuat namanya itu adalah
simpan. Nah, di sini sudah dapat nama penulis yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian di sini bisa untuk melihat detail ataupun mengedit nama dan juga menghapus dari nama penulis yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di bagian daftar buku, tampilan daftar buku. Di sini penulis dapat untuk menambahkan buku, melihat, edit ataupun hapus. Kita yang pertama coba adalah untuk menambahkan buku. Nah, di sini kita bisa membuat judulnya terlebih dahulu. Judulnya mungkin Nah, sini yang tadi kan kita sudah membuat nama penulisnya, jadi kita bisa langsung pilih saja. Kemudian ISBN-nya. Kemudian tahun terbitnya. Kemudian pilih gambar. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah terdapat judul buku yang sudah ditulis tadi sudah mau bertambah. Kemudian dari penulis juga dapat untuk mengeditnya ataupun menghapusnya. Oke, kita coba untuk mengeditnya. Mungkin kita mengedit yang judul buku ini. Nah, di sini mungkin kita akan mengedit dari judulnya saja. Kita ubah judulnya menjadi Oke, kita langsung klik simpan. Nah, maka otomatis judul akan menjadi berubah. Kemudian untuk hapus ini, kita bisa mencobanya menghapus dari salah satu data yang sudah ada. Kita pilih salah satunya, itu mungkin yang tadi kita sudah buat. Kita coba hapus. Nah, datanya sudah terhapus. Nah, ini adalah tampilan dari daftar peminjam buku. Di sini akan menampilkan nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal pinjam, dan juga tanggal pengembaliannya. Kemudian di sini juga bisa untuk mengedit dari data ini ataupun menghapus dari data yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kodenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu tampilan dari programnya. Yang pertama ini adalah dari buku controllernya, dimana di sini ada indeksnya adalah dia fungsinya untuk menampilkan dari tampilan awal dari websitenya. Kemudian di sini ada create. Kemudian dalam create ini terdapat prosesnya, itu berada di dalam store, yaitu terdapat beberapa tabel yang diisi, yaitu judul, penulis ID, ISBN, tahun terbit, dan juga image-nya. Kemudian kode ini adalah untuk menyimpan gambar yang itu berada di storage, app, public, dan image. Kemudian di buku create ini adalah untuk istilah atau yang akan dipanggil nanti, yaitu judul itu menggunakan judul, penulis ID menggunakan penulis ID, ISBN menggunakan ISBN, tahun terbit menggunakan tahun terbit, dan image menggunakan image page itu. Kemudian pada public function show dari buku ini adalah untuk menampilkan dari data bukunya. Kemudian untuk bagian edit adalah untuk tampilan dari menu editnya, dan prosesnya itu terdapat dalam update, yang dimana bisa untuk update judul, penulis ID, ISBN, tahun terbit maupun image-nya. Dan yang terakhir ada destroy, yaitu untuk menghapus data yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke peminjaman controller. Sama seperti sebelumnya, index itu adalah untuk tampilan dari awalnya. Kemudian ada tampilan create,
dan dimana proses itu adalah terdapat dalam store, yaitu terdapat buku ID, peminjaman, tanggal dipinjam, kemudian tanggal kembali. Nah, kemudian di bagian edit ini, di sini terdapat beberapa yang dapat diubah. Yang pertama seperti buku ID, peminjaman, tanggal yang pinjam, kemudian tanggal kembalinya juga. Kemudian terakhir juga ada destroy-nya, itu menghapus data yang sudah dibuat sebelumnya juga. Kemudian penulis controller, yaitu sama seperti sebelumnya juga, tapi untuk yang di bagian create ini terdapat hanya dari namanya saja. Kemudian untuk yang ditampilkan itu adalah dari penulis, nama dari penulisnya tersebut. Kemudian untuk bagian edit, di sini kita bisa mengubah nama dari penulisnya, dan untuk destroy ini untuk menghapus data nama yang dibuat. Kemudian yang terakhir itu ada perpustakaan, dimana untuk indeks itu adalah tampilan awal dari perpustakaannya. Kemudian untuk show buku ini untuk menampilkan dari tampilan perpustakaan show buku ini, dan create pinjam ini untuk bisa menambahkan dari buku ID, peminjam dan juga tanggal dipinjam. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun dari pemaparan presentasi kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.